Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Hardware Software Co-Design, ingin mempresentasikan laporan tugas kami. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rosmawinda, yang kedua Yudi Chandra, Daniel Iman, dan dengan saya sendiri Fauzan Amanullah. Baik, untuk yang pertama pengamatan. Kami ada mengambil beberapa lokasi, antaranya lokasi yang pertama yaitu di Yayasan Kami Kita di Kampung Mulia, Kecamatan Kutalam, Kota Banda Aceh. Lokasi ini, yayasan ini menyediakan ruang dan media yang nyaman untuk orang yang datang dan berbagi untuk yayasan tersebut. Salah satu program yang ada pada yayasan Kami Kita ini adalah urban farming, yaitu memanfaatkan ruang terbuka untuk menjadi lahan hijau di yayasan tersebut, serta ditanami berbagai macam jenis tanaman seperti jagung, wortel, dan lain sebagainya. Lokasi 2 yaitu di Desa Limpo, Kecamatan Darussalam, Kota Banda Aceh. Lokasi kedua ini merupakan sebuah lahan uji coba penelitian anak pertanian yang berlokasi di Desa Limpo. Lahan ini dipenuhi dengan tanaman uji coba seperti tanaman cabai, sawi, jagung, dan lain-lain. Kenapa lokasi ini dipilih? Lokasi ini memiliki tanaman jagung yang merupakan fokus utama dari mata kuliah Hardware Co-Design. Untuk mencari tanaman jagung di Banda Aceh bisa dikatakan sangat sulit, sehingga kami menemukannya di Desa Limpo. Next. Lokasi 3 yaitu kebun pribadi Desa Ruko, Kecamatan Syahwala, Kota Banda Aceh. Lokasi ini merupakan sebuah kebun pribadi milik mahasiswa pertanian. Kebun ini tepat berada di depan rumah mahasiswa tersebut. Kebun ini dipenuhi dengan tanaman jagung, tomat, sawi, pohon mangga, dan lain-lainnya. Kenapa lokasi ini dipilih? Karena lokasi ini terdapat lahan, yaitu tanaman jagung yang menjadi fokus tanaman utama dalam proyek mata kuliah Hardware Co-Design. Baik, selanjutnya merupakan wawancara dari hasil pengamatan yang dilakukan. Di sini kami mewawancarai beberapa orang. Untuk yang pertama merupakan salah satu karyawan dari yayasan Kami Kita dengan nama Aldi, dengan pewawancara saya sendiri Yudi Chandra. Jadi Pak Aldi ini merupakan seorang karyawan di yayasan Kami Kita ini. Beliau mengatakan ketika kami tanya bagaimana cara membedakan antara jagung yang sudah matang dan dengan yang belum matang, beliau mengatakan dengan menggunakan melihat warna dari jagung tersebut. Jika jagung itu belum matang, maka warna jagungnya hijau muda. Kemudian mohon maaf, kuning muda. Untuk narasumber yang kedua ada Farhan Farabi dengan pewawancara Rosmawinda. Narasumber kedua ini merupakan salah satu mahasiswa anak pertanian dari Universitas Syahwala. Beliau menanam dan mengurus padi untuk tugas praktek dari kampus. Beliau mengatakan bahwa saat ini belum ada teknologi yang bisa untuk memilah antara jagung yang sudah masak dan belum. Dan beliau mengharapkan teknologi tersebut diterapkan. Baik, untuk narasumber ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kemudian di sini ada narasumber ketiga. Lokasi wawancara adalah di kebun pribadi Desa Rukoh, Kecamatan Syahkuala. Narasumber adalah Abi Yuhadi Rizqullah dan pewawancaranya adalah saya sendiri, Reza Daniel Iman. Narasumber ini merupakan salah seorang mahasiswa dari Prodi Agroteknologi Angkatan 2016, di mana ia sering mengalami kendala saat menanam jagung ini, bahwa tanaman jagung ini membutuhkan banyak air dan harus disiram setiap hari kalau tidak musim hujan. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang ia miliki,
Beliau berkata bahwa kematangan tanaman jagung ini dapat dibedakan dari tinggi jagung dan besar buah jagung. Ciri jagung siap panen dapat ditandai dengan ukuran buahnya yang besar sesuai standar dan daun jagung yang tebal dan biji jagung yang lebih lembek dari yang belum matang. Hal ini dapat diketahui dengan memeriksa secara manual dengan memegang buah jagung. Kemudian ada narasumber keempat, di mana kami mewawancaranya di lokasi Desa Limpo, Kecamatan Darussalam, Kota Banda Aceh. Nama narasumber adalah Rika dan pewawancara Fauzan Amanullah. Narasumber keempat ini juga seorang mahasiswa dari Fakultas Pertanian Agroteknologi angkatan 2017. Kak Rika ini cukup familiar dengan masalah penanaman tanaman jagung, di mana pernah menjadi tugas praktek. Disebutkan oleh beliau bahwa jagung ini merupakan tanaman yang haus hara, di mana yang artinya komposisi pemupukan harus diperhatikan sampai jagung ini mendapati zat hara yang cukup pas. Beliau juga menyebutkan biasanya membedakan jagung yang siap panen atau tidak bisa dilihat dari batangnya. Ketika rambut jagung sudah menghitam, artinya si jagung tersebut sudah siap panen atau sudah matang. Kemudian kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya Fauzan Amanullah. Baik, dari hasil wawancara kami dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang dapat dijadikan indikasi tingkat kematangan dari jagung, mulai dari warna biji jagung, kemudian warna rambut jagung yang mulai menghitam dan juga sebagainya. Para narasumber juga mengatakan saat ini proses memilah antara jagung yang matang dan belum matang masih dilakukan dengan cara manual. Belum ada teknologi yang bisa memilih jagung yang matang atau belumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.